Selamat sore para mahasiswa Produk Desain Engineering. Para masih di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi kita masuk dengan, oh ya, harus share dulu ya. Kita share screen, pakai screen nih. Oke, kita lanjutkan materinya berikutnya dari ini. Ini ya. Jadi sebelumnya kan itu ya. Iya nak. Sudah saya kasih contoh. Nah, sekarang ini masih masih itu contoh yang sama juga. Jadi diketahui ya, diketahui X sama dengan T kuadrat, Y adalah T pangkat 3 kurang 3T, ya, given, jadi givennya. Nah, sekarang sudah masuk ke PowerPoint-nya, ke, saya namanya whiteboard ya. Jadi diketahui ini ada yang ketujuh. Sampelnya ke berapa? Jadi yang udahlah, masuk aja. Jadi X sama dengan diketahui T pangkat 2, kemudian Y diketahui T pangkat 3 kurang 3T. T pangkat 3 kurang 3T. Oke. Dan melalui, dia tanya, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Garis singgung nama lainnya apa? Persamaan garis tangan. Ini suaranya hilang. Sudah pada minum. Saya ada batuk deh, apa, dikit. Agak perlu batuk. Persamaan garis singgung melalui titik 3,0. Ya. Baik. Dari sini, jadi kita pusing dengan persamaan parameternya harus jadikan persamaan yang bukan parameter. Berarti T-nya harus hilang ya. Ya, T-nya harus hilang. Kalau gitu dari sini kita bisa dapat apa? T kuadrat sama dengan X. Dibalik ya. X dengan T kuadrat berarti T kuadrat dengan X. T berapa? AKX enggak? Sebetulnya plus minus ya. Maka di soalnya tadi, coba kita lihat soalnya tadi. Eh, kurva C is defined by the parametric yang persamaannya ketahui. So that C, kurva C ini has two tangan. Have two tangan, berarti plus minus ya. Jadi kan karena tadi kita ada T kuadrat di sini. T kuadrat ada ini, berarti ini bukan satu jawabannya. Ada dua ya. Di sini ada T adalah plus minus akar X. Maka nanti gradiennya ada dua. Ya. Oke. Nah, ada dua. Yang pertama kita ambil T-nya sama dengan plus akar X. Yang kedua kita ambil T-nya sama dengan min akar X. Paham maksudnya? Ya kan plus minus kan? Kalau T kuadrat adalah X, maka T adalah plus minus akar X. Nah ini kita substitusi ke Y. Y adalah T pangkat 3 kurang 3T. Tadi tadi saya sudah itu ya. Sudah record ya. Udah ya. Saya agak suka lupa. Baik.
Nah, ini kita ganti nih. Kita ganti, ini kan T pangkat 3 kurang 3T. Ini kita ganti dengan yang kita peroleh. Pertama T adalah akar X. Yang satu lagi T sama dengan min akar X. Enak. Ada dua berarti ya. Berarti Y sama dengan berapa? Y sama dengan akar X pangkat 3 dikurang 3 kali akar X. Enak. Hasilnya apa nih? Lebih gampangnya X adalah ini X pangkat setengah nih. X pangkat setengah kurung pangkat 3 dikurang 3 kali X pangkat setengah. Karena kita mau cari M adalah Y aksen. Ya. Jadi Y sama dengan X pangkat 3 per 2. 3 per 2. X adalah pangkat 3 per 2 dikurang 3X pangkat setengah. Nah, ini yang kita cari Y aksennya berapa? Turunan. Y aksen, kalau X pangkat N apa rumusnya? N kali Y pangkat M-1 kan? Wah, kalau Y adalah X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Ya, jadi berarti sini pangkatnya 3 per 2, X pangkat 3 per 2 itu 1,5 ya, dikurang 1. Min 3 kali pangkatnya setengah nih. X pangkat setengah. N, X-nya pangkat setengah dikurang 1. Jadi aksen berapa? 3 per 2 X pangkat setengah. Enak. Min 3 per 2 X pangkat min setengah. Begitu kan? Nah, X-nya berapa sini? 3 kan? Kan di titik singgung yang melalui 3,0. Ini X1 ini kan. Sedang M sama dengan Y aksen enggak? Halo, saya pindah sini ya. Y aksen adalah, apa tadi? Y aksen adalah 3 per 2. Ya, supaya enggak bingung. Ini kiri makanan nanti beda nih. Itu. 3 per 2 X pangkat setengah dikurang 3 per 2 X pangkat min setengah. 3 per 2, sorry. 3 per 2 X pangkat min setengah. Itu kan? Hmm. Karena X-nya di titik singgungnya 3,0 berarti absisnya adalah 3 kan? Masukkan. Jadi kalau kita masukkan sini Y aksen, M. M sama dengan Y aksen enggak? M sama dengan Y aksen. Berarti 3 per 2 X pangkat setengah dikurang 3 per 2 X pangkat min setengah. Oh ya, Y aksen berarti M sama dengan 3 per 2 kali X yang berapa tadi? 3 ya? Di singgungnya 3,0 berarti X-nya 3. X-nya 3. Jadi 3 pangkat setengah dikurang 3 per 2 X pangkat 3 pangkat min setengah. 3 pangkat min setengah. Jadi gradiennya berapa? Halo? Ini 3 kali 3 pangkat setengah. Oh ya, ini 3 kali 3 pangkat setengah akar 3 nak? Per 2. Ini 3 per 2 kali 1/3 pangkat setengah nak? Pangkat min, turun. Jadi M adalah 3 per 2 akar 3 dikurang 3 per 2 kali akar 3. Gitu enggak? Kali akar 3 per 3. Enak. Jadi gradien 3 per 2 akar 3 dikurang 3 per 2 akar 3 dikali, oh sorry di bawahnya. Hmm, Gini kan, 3 kali akar 3. Di bawah adalah 2 kali 3. Nah,
Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3 kan? Nah, 3-nya bisa dicoret. Ya. Maka tinggallah apa? M sama dengan 3/2 akar 3 min setengah akar 3. Hasilnya M berapa? 3 kurang 1, 2/2 ya. 2/2 akar 3, berarti M-nya adalah akar 3, betul. Oke, sampai sini jelas? Ini yang dari asalnya T akar X. Yang satu lagi T adalah min akar X. Dan ini kan, ini plus minus nanti. Ini plus minus kan. T kuadrat X, berarti T adalah plus minus akar 3. Karena setahu saya mempunyai 2 gradien. Ini juga sama. Y adalah T pangkat 3 kurang 3T. Maka Y adalah min akar X pangkat 3. Dikurang 3 kali min akar X. Jadi Y adalah min di pangkat 3, min kali min plus kali min. Jadi min. Nah. Kemudian akar dari X pangkat 3 nak. Halo? Mana? Ya, jadi X akar X gitu hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian ini min kali min plus 3 akar X. Sehingga Y adalah min X pangkat. Tak, Pak. Sebenarnya 3, bilang akarnya 2, 3/2 nak. Tambah 3 kali X pangkat setengah. Ya. Nah, ini yang kita turunkan. Y aksen adalah min. Pangkatnya 3/2. Ya, 3/2. Tetapi ya, 3/2. X pangkat 3/2 itu 1/2 kurang 1. Tambah 3 kali eh, pangkatnya setengah. X pangkat setengah kurang 1. Ya nak? N kali X pangkat M min 1. Sehingga terdapat Y aksen berapa? Y aksen adalah min 3/2 X pangkat setengah tambah 3/2 X pangkat min setengah. Ya, jadi kita salin ya. Ya, aksennya kita salin apa? Min 3/2 X pangkat setengah plus 3/2 X pangkat min setengah. Mana? Min plus ya. Min plus. Oke. Maka gradien adalah Y aksen. Sama dengan apa? Halo? Ya, min 3/2. Nah, ini diturunkan. Diferensial kan? Sama di sebelahnya, persis. Oh iya, ya. Ya, oh masuk angkanya ganti ya, ya, langsung ya, ya. Sorry. Kita langsung aja ganti. Kita ganti jadi min 3/2. Min 3/2 ya. Kali 3 akar 3 ya, atau 3 pangkat setengah. Tambah 3/2, 3 pangkat min setengah. Jadi hasilnya gradien adalah min 3 akar 3 itu enggak? Per 2 ya. Tambah 3/2 kali 3 pangkat setengah atau akar 3 ya. Ya enggak? 3 pangkat setengah itu kan min setengah turun ke bawah 3 pangkat setengah ada akar 3. Jadi ini M adalah min 3 akar 3/2 ditambah 3/2 akar 3 dikalilah dengan penyebut tidak terukur. Harus
terukurkan atau dirasionalkan, ya nak? Yaitu dikali akar 3 per akar 3. Maka gradiennya berapa? Min 3 akar 3 per 2 ditambah 3 akar 3 per 2 kali 3, ya nak? Tiganya kita coret. Maka tinggallah gradien adalah min 3 per 2 akar 3 ditambah dengan setengah ketiga ya. Jadi gradien berapa? Min 3 sama 1 min 2 ya. Min 2 per 2 akar 3. Maka gradien adalah min akar 3. Kalau Anda lihat tandanya perlawanan. Ya nak? Nah, baru kita cari persamaan garis singgungnya. Ya. Yang kita cari adalah persamaan garis singgungnya ada dua. Jadi persamaan garis singgung melalui titik 3,0 ya. Kita bagi dua. Sama gak? Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung melalui 3,0 ya. Yaitu apa? Y kurang Y1 M kali X kurang Y1 ya nak? Sama garis menuju satu titik ini sama Y kurang Y1 M kali X kurang X1. Nah ini tiganya adalah X1, tiganya adalah X1, 0 ini adalah Y1. Itu nak? Jadi Y kurang 0 adalah M-nya tadi berapa di atas? M-nya adalah plus akar 3 dikali X dikurang 1. Jadi Y sama dengan X akar 3. Enak. Akar 3 kali X. Bingung ya. X letak di depan ya. Jadi min 3 akar 3. Jelas sampai sini? Ini adalah jelas sampai sini ya. Nah ini juga sama. Ini X1-nya, Y1-nya. X1 3, Y1 0. Jadi kalau kita agak substitusi, Y kurang 0, M-nya min akar 3. Betul nggak? M-nya min akar 3, X kurang X1 3. Jadi Y sama dengan min X akar 3, min kali min plus 3 akar 3. Jadi jawabannya tandanya berlawanan. Betul nggak? Satu plus, satu min. Min jadi plus, plus jadi min. Inilah persamaan garis singgungnya ada dua. Karena gradiennya ada dua. Paham ke sana? Yang depan tadi ada ini? Sudah? Oh, belum. Nah, itu dulu. Cari gradiennya. Baru persamaan garis singgungnya. Hmm.
ada pertanyaan Mas ini? Kalau save dulu lagi, aku lupa. Sudah ini sudah selesai, kita lanjutkan. Sudah dong? Belum? Nah, ini sudah selesai juga. Nah, baru kita lanjutkan kita lagi masalah berikutnya adalah ini. Masih belum selesai ya? Tangan, udah tangan tuh yang M tadi ya, gradien sama gradien. M itu gradien, M itu dulu namanya koefisien arah garis, eh, kemiringan. Kalau bahasa Malaysia, kemencengan, ya, kemencengan. Kemudian determine whether cover outward or downward. Oh itu yang plus min tadi ya. Sketsa kurvanya nggak usah lah. Oke. Nah ini find the tangen of the cycloid. Ini modelnya tuh formulanya. Yang tadi apa roda berputar. Hah? Apanya? Gimana? Oh, yang ini tadi. Ini. Ini garis lurus. Namanya garis singgung. Garis singgung itu kan menyinggung. Misalnya lengkung ini singgung kan. Ini lengkung. Ini lengkung. Itu disinggung sini. Garis singgung. Hah? Nggak selalu horizontal bisa miring. Mau tahu apanya? Digambarkan. Iya kan, yang mau tahu kan digambarkan. Digambarkan mau tahu dia posisinya horizontal, nggak mungkin. Horizontal M-nya tuh 0. Horizontal M-nya 0. Y sama dengan 0. Berarti sejajar dengan sumbu X. Ya nggak? Horizontal. Kalau vertikal, X sama dengan 0. Itu aja intinya. Paham? Ya, nggak mungkin horizontal. Miring. Namanya kemencengan. Kemiringan. Ya. Sudah. Baik. Ya. Ada? Nah ini selanjutnya. Sampel 8. Ini sebenarnya tugas Anda ya. Udahlah. Ya kan? Atau find find the tangen of the cycloid cycloid. X adalah R dalam kurung theta kurang sin theta, Y adalah R dalam kurung 1 kurang cos theta. At the point here, tetanya adalah pi per 3, 60 derajat, ya, 180 bagi 3. At what point is the tangen horizontal when it is vertical? Kalau dia horizontal itu artinya apa? Gradiennya 0. Kalau dia vertikal gradiennya sudutnya apa? 90 derajat pi per 2. Ya dong. Kalau garis begini kan vertikal. Berarti tetanya sudut sini 90 kan? Itu vertikal. Berarti M adalah tangan 90 tak hingga sepenol. Sepenol ya. Udah jelas ya? Horizontal sejajar dengan Y sama dengan X. Vertikal sejajar dengan X sama dengan 0. Sumbu Y. Ya. Nah, kita catat ini ya. Dulu ininya. Nih. Jadi, ada pertanyaan? Sorry. Ada yang bingung?
M-nya 0. Karena M-nya 0 kan Y kurang Y1 kali M. Oh, bisa juga tergantung ininya. Apa sih namanya? Belakang Y kurang Y1-nya. Kalau Y1-nya 0, iya pasti Y kurang 0 Y. Berarti M-nya 0. Jadi Y sama dengan 0. Berarti berimpit dengan sumbu X. Horizontal. Ya, M-nya 0. Kalau M-nya 90 derajat atau pi per 2, M-nya adalah tergantung Y1 ya. Kan Y kurang Y1. Walaupun ini 0 kan, yang ini kalau saya 3,5, berarti Y sama dengan 5 kan, minimal. Y kurang 5, Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 adalah apa? Yang sejajar dengan horizontal. Horizontal tapi sejajar dengan sumbu X. Nangkap nggak? Nah, ngerti? Oke, saya gambarkan. Eh, kalau dengan dong, tadi kan titiknya titiknya P, misalnya titiknya A, saya 3,0. Ini Y1 kan? Berarti kan? Eh, tadi hasilnya itu kan Y, misalnya Y kurang Y1, M, X kurang X1. Kalau ini Y kurang 0 sama dengan, kalau M-nya, Anda ulang tadi, M-nya sama dengan 0, ini 0 kali X kurang 3, itu nah. Berarti ini 0, Y kurang 0, Y. 0 kali ini 0. Ini berarti sama dengan sumbu X. Kalau Y sama dengan 5, sejajar dengan sumbu X, setinggi 5. Habis itu kak kalau sumbu Y apa? X sama dengan 0. Kalau dapatnya X sama dengan 6, sejajar dengan sumbu Y, kan? Sejauh 6 X-nya. Do you understand? Now? Ini tidak? Dia bisa bayangin deh. Gini, kalau ini seandainya titiknya adalah 3,5, M-nya 0, apa dia jadi? Coba, hello, Y kurang Y1, M, X kurang X1. Coba masukkan, Y kurang 5 sama dengan 0 kali X kurang 3. Nah, jadi ini 0, berarti Y sama dengan 5 nak? Y sama dengan 5 tuh sejajar dengan sumbu X sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Horizontal. Kalau kondisinya terbalik lagi misalnya. A 3,0, tapi M-nya adalah sepenol. Ini bukan limit ya, sepenol. Anda dapatnya. Sepenol tak terdefinisi kan? Tapi dalam perkalian bisa kali silang kan? Nah, kita lihat ya kondisi ini. Kalau ini juga 3,0, tetapi M-nya sepenol ya. Nah, Y kurang Y1 ini 3,5 nih. Satu dengan M, X kurang X1. Nah, Y kurang Y1-nya 0, M-nya sepenol. Ya kalau saya sebut hingga bingung deh. Ya kan? Ya bukan limit. X kurang X1-nya berapa? 3. Jadi tinggallah Y sama dengan X min 3 per 0. Nah. Kali silang. Kali silang 0 sama dengan X min 3. Berarti 3 sama dengan X. Atau X sama dengan 3. Nah. Ini sejajar dengan sumbu Y. Sejauh 3. 1, 2, 3. Vertikal. Kalau yang pertama Pak, yang paling kiri atas. Itu untuk apa? Vertikal atau kiri? Yang Y sama dengan 0, M sama dengan 0. Y sama dengan 0 sumbu X. Ini adalah sumbu X. Y sama dengan 0 sumbu X kan? Nah, sejajar ini sejajar dengan sumbu X. Sejauh
Horizontal. Gini, gini, ini. Ini sumbu X. Kalau tinggi 1, Y sama 1. 2, Y sama 2. 3, 4, 5. Y sama 5. Paham? Sejajar. Kalau vertikal, ini yang tadi M-nya sepenol tadi. Saya tidak sebut enggak ya, soalnya enggak, bukan limit. Ini juga sama, yaitu apa? Y kurang Y1, M, X kurang X1. Titiknya ini X1, Y1 ya. Berarti ini Y kurang 5 sama dengan M-nya sepenol kali X kurang 3. Jadi Y kurang 5 sama dengan X min 3 per 0. Ya nak? Nah ini kali silang. Kali silang jadi apa? 0 sama dengan X min 3. Berarti 3 adalah sama dengan X dibalik X sama dengan 3. Jadi tidak ada pengaruh ini ya. Karena Y min 5 kali 0, Y min 0 kali 0 sama 0 juga kan. Ya, ini sejajar yang sumbu Y. Tuh. Ini sumbu Y. Ini sumbu sumbu yang sejajar dengan sumbu Y. Ini artinya sejajar sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Sudah paham? Halo? Nah, jadi bahannya walaupun tidak selesai saya tahu, tapi lebih baik Anda ngerti dulu. Cuma selesai, nggak ngerti. 0%. Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan yang ini. Eh, Mana tadi? Kok ini keluar? Nah ini tadi. Ini ya. Lalu ini tadi saya pindah. Ini tadi sudah selesai. Sekarang ini. Find the tangan to the ya. Tangan itu gradien kan? M kan sama dengan tangan theta. Halo? M itu sama dengan gradien itu sama dengan tangan theta kan? Eh, jadi di sini diketahui ya tersalin eh, X adalah R dalam kurung theta dikurang sin theta. Kemudian Y sama dengan R kali R kali 1 dikurang cos theta. Oke ya. Dengan theta adalah pi per 3. 60 derajat ya. Nah, Anda tahu, ya tanya apa? Find the tangan. Ya, find the tangan. Nah, berarti ini harus kita combine jadi apa? Pokoknya pakai theta ya, masuknya aja nih. R masuk ini pi per 3 kurang sin theta. Ya. Oke. Nah, dari sini kita mau cari hubungannya tuh. Hubungan dari bentuknya itu apakah lingkaran atau yang lain. Kita tahu ya. Hmm. Jadi ini adalah persamaan parameternya atau parametric equation. Jadi, oke. Kalau ini kita kali yang pertama, X adalah R kali theta dikurang sin theta. Ya, theta kali sin theta. Ya, kita mencari sin theta gimana? Halo, kita kaliin aja. Jadi X adalah R kali theta. R theta, enak. R theta, terus ini R kali min sin theta, R sin theta. Itu enak. Ya, maka R sin theta berapa?
R sin theta, ini min ya, supaya plus pindah ke kiri nak. Pindah ke kiri jadi plus R kali sin theta sebelah kiri. Ini R theta tetap, X-nya pindah. Jadi min X, benar? Ya, mungkin bisa kita nggak cari sin ya, mungkin pusing itu biar ya nanti. Ini sekarang dipangkat 2 kan, apa artinya? R kali sin theta, nggak usah cari R. Oh, R ini nggak bisa coret ya. Ini ada, nggak ada X, nggak ada R. Ya nak, kuncinya itu ada sin korat tambah cos korat adalah 1. Jadi di sini kita sengaja R sin theta pangkat 2 kiri, yang kanan R kali theta kurang X pangkat 2. Sama-sama pangkat 2 nak? Halo? Nah ini pangkat 2 apa, Pak? R kuadrat sin kuadrat theta. Sama dengan ini menjadi R theta kurang X. Kalau saya balik X kurang R theta sama nggak? Kalau saya balik ini artinya keluarkan minnya. Minnya saya keluarkan tinggal X kurang R theta nggak? Coba kalikan minnya dulu. Tunggu dulu. Min kali X, min X. Min kali min R theta plus R theta. Cocok kan? Pangkat 2. Hasilnya apa? Ini R kuadrat kali sin kuadrat theta. Min di pangkat 2 plus nggak? Nah, ditinggallah min R theta pangkat 2. Bingung ya? Min ini kalau dikeluarkan, min di pangkat 2 plus. Tapi yang dalam kurungnya berubah kan? Hah? Min di pangkat 2 plus nggak? Halo, hello boy. Boy. Iya, ya. Supaya X-nya di depan, boy. Maka minnya saya keluarkan. Itu alasannya mengapa saya keluarkan min. Min di pangkat 2 plus kan? Nah, jadilah itu. Nilai itu setara. Kalau saya coba masukkan persamaan tuh. Ya. Oke. Nah, dapat ini hubungannya. Ini baru satu dapat hubungannya. Oke. Nah, satu lagi sekarang. Siapa punyanya Y? Ya, Y sama dengan R kali 1 kurang cos theta. Kita kaliin dulu. R kali 1 R kali cos, R cos theta. Nah, yang sini ini yang kita mau cari kan tadi. Ininya R cos theta. Ini R sin ini R sin theta, ini R cos theta. Kita pindahkan. R cos theta pindah ke kiri menjadi plus nggak? Plus R cos theta. Sama dengan R kurang Y. Nah, ini juga sama nasibnya nih. Hello. Sama nggak? Atau gini, ini mirip ya, jalannya beda sedikit. Nah, saya bikin R kali cos theta. Saya nggak mau Y di belakang, di depan. Nah, begini. Nah, perhatian ya. Setelah itu, saya nggak mau Y-nya min, saya mau plus. Caranya gimana? Keluarkan dulu. Keluarkan minnya. Tinggal apa? Y min R nggak? Ini ada min di depannya. Halo. Sampai sana jelas nggak? Halo. Kemudian dipangkat 2 kan. Kiri dan kanan. Apa yang terjadi? R kali cos theta pangkat 2 adalah min dari Y kurang R kurung pangkat 2. Ini menjadi R kuadrat kali cos kuadrat theta. Min pangkat 2 plus enggak? Min pangkat 2 plus tinggallah Y min R kurung pangkat 2. Jelas? Nah, dapat lagi ini. Oke. Sudah dapat?
kita susunlah. Kita susun supaya yang X ini dulu, yang ini sin dulu ya, enggak apa-apa ya. Kita balik di X kurang R theta kurung kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Nanti di bawahnya R kuadrat cos kuadrat theta adalah Y min R kurung kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Atas dan bawah dijumlahkan. Paham? Masih belum. Oke, salin ya. Kita salin. Hasilnya apa? Ini tadi hasilnya X kurang R theta. X kurang R theta pangkat 2 sama dengan ini. Saya balik ya. X kurang R theta kurung kuadrat sama dengan R kuadrat kali sin kuadrat theta. Ini saya balikkan juga. Jadi yang saya dulukan ini yang ada sinnya. Oke, di belakang, sorry. Belakang ya, ini di belakang. Ini yang ini. Jadi Y kurang R kuadrat apa? Y kurang R ya. Apa? Y kurang R kuadrat ya. Y kurang R kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Ini saya pindahan ya. Paham maksudnya? Saya pindahkan. Kemudian ini kita jumlahkan. Apa yang terjadi? X kurang R theta pangkat 2 ditambah Y kurang R kuadrat kurung ya. Nah, ini karena ini sama, boleh nggak dikeluarkan? Jadi ini R kuadrat sin kuadrat tambah R kuadrat cos kuadrat adalah R kuadrat dia keluarkan tinggal sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta yang nilainya 1. Sehinggalah jadi X kurang R theta kurung kurung pangkat 2 tambah Y kurang R kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Sampai sana? Jelas? Halo? Nah, ini apa sebenarnya? Ini adalah lingkaran, bersama lingkaran, di mana pusatnya ini. Kalau ini kita ambil sama X kurang R kali theta sama dengan 0, berarti X sama dengan R theta enggak? Halo? Kalau ini kita ambil Y kurang R sama dengan 0, berarti Y sama dengan R enggak? Jadi pusatnya apa di sini? Berarti pusatnya ini adalah persamaan lingkaran, ya, notasi ya. Persamaan lingkaran dengan pusatnya X, R. Pusatnya X, R. X-nya berapa? R theta, R kali theta, koma, Y-nya R. Dan, nah ini R korek ini jari-jarinya. Dan radius atau jari-jari, dan radius atau jari-jari sama dengan R. R, jari-jari R. Oh, iya, iya. Jari-jari R dalam persamaannya R kuadrat. Ya. Sudah jelas? Jadi yang ditanya itu persamaan ininya, ya ini yang dicari. Paham? Hello? Oh. Ya itu. Jadi ini dari koordinat, ya dari koordinat kartesius diubah dari eh, koordinat kartesius, ya dari koordinat R, theta atau apa namanya? Kutub ya atau polar, koordinat polar diubah dari koordinat kartesius S, Y. Sudah jelas, saudara siapa namanya? Tidak apa-apa, ya. Enggak ditanding, enggak ada. Ya, sudah jelas? Oke, baik. Nah, berikutnya, ini sampai sini udah paham ya? Nah, sudah ngerti ya? Oke, kalau sudah, ya. Yang tadi ambil X minus R theta dalam kurung pangkat 2 itu bisa jadi si X minus R theta dan pangkat 2 yang hilang mana? Apa ya? Itu Pak pangkat 2 Pak. Pangkat 2 masih ada kan? Masih ada kan? Pangkat 2 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 masih ada kan? Pangkat
Hah? Yang jadi sama dengan nol itu gimana caranya? Yang mana pangkat dua yang mana? Ya, yang itu Pak. Ini. Iya. Ini tetap ada sih. Ini salin aja. Pas turunnya itu Pak, aku Oh enggak, ini semua cari pusatnya. Kalau saya langsung bingung. Kalau saya tulis, kok hilang pakatnya? Jadi ini eh, yang ini adalah cara mencari pusatnya. Center pusatnya X, Y. Sudah jelas? Ya pusat kan itu diambil sama dengan nol, ya. Sudah jelas ya? Oke. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan eh, oh ya, belum selesai. Dia tanya apa tadi? Oh, tetanya pi per 3 ya. At the point where theta adalah pi per 3. Di mana titiknya adalah theta pi per 3. Nah, belum dimasukkan ya pi per 3-nya ya. Tidak dihitung ya. Kita kan cuma cari persamaan aja. Ya sudah. Ya. When the tetangan horizontal. Itu yang ketika tadi ya. Kalau kita cari gradiennya berarti ya harus dimasukkan nilainya. Kalau sudah tadi teruskan. Sorry. Ini apa nih? We know that the area under a curve Y adalah fungsi F besar X ya. From A to B. Batasnya. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Is area. A besar itu area. Luas. Integral AB fungsi X dx. Di mana fungsi X-nya adalah positif atau sama dengan 0. If the curve is stretched out, straight one, by the parametric equation, X adalah fungsi T dan Y adalah GT, T antara alfa beta, dan kemudian we can calculate, kita bisa menghitung suatu pemula area, pemula luas, by using the substitusi aturan substitusi untuk definisi integral berikut. Nah, tahu masuknya nak nih? Hello. Ah. Oke. Nah, kita salin ya. Dulu, terlebih dulu kita lihat mana tadi? Sorry. Mana ini? Di sini eh, yang ke-8 itu, yang ke-8 ya. Total ke-8 apa ya? Ini adalah yang aku sorry ya. Ini bukan ke-8 ya. Jadi Y adalah fungsi X, batasnya AB. Ya, ini ceritanya gini. Kalau Y adalah fungsi X, fungsinya udah besar ya. Kemudian batasnya AB, batasnya A, B gitu ya. Ini batasannya AB atau dengan kata lain apa? X terletak antara itu ya A dan B. Enak. A dan B. Kemudian area atau area ya. Area atau apa sih? Luas daerah adalah integral batasnya AB dari Y dx. Enak. Mau luas ini nanti. Tahu rumus luas datang dari mana? Saya mana butin ya.
Pernah sebutin nggak? Mengapa luas area itu integral batas apa? AB, Y, dx. Ya nanti potongannya itu dia cari. Benar ada di kartu satu ya. Bisa diterangkan nggak, Pak? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah ya sudah. Nah, Y ini di substitusi. Y-nya fungsi X besar. Jadi digantilah integral AB Fx dx. Enak. Nah, inilah eh, areanya. Ya. Ini areanya. Ya. Jelas ya? Ini areanya A. Kemudian dikasih tahu persamaan parameternya bahwa X itu adalah fungsi T, Ft, dan Y itu adalah fungsi T yang lain, Gt. Tetapi diketahui sini T-nya antara alfa beta. Itu enggak? Kelek soalnya tadi. Kita saya tulis ya. Apa dicek lagi. Benarkah itu? Nah, itu kan. Hello, Y-nya diganti. Mengapa hasilnya adalah GT kali E asen T, DT. Tahu nggak? Why? Nah, sesuai rumus itu, kita turunkan. Sebetulnya kita turun ke sini. Ya. Hmm, ini. Kalau ini saya turunkan dx per dt apa? Halo? Dx per dt adalah turunan pertamanya. Enak? Kan gitu nulis lainnya. X diturunkan dx per dt ini menjadi E asen T. Paham? Jadi enggak? Hah? Ya. Kemudian mengapa rumusnya tadi ini ya? Ini berubah jadi apa? Nah, Anda lihat sedikit. Coba Anda lihat ya. Ini dipercaya ini sendiri lagi. Ya. Oh ya, ini menjadi apa? Kalau dikali silang, ini dikali silang, jadi apa? Kalau dikali silang ini menjadi dx sama dengan berapa? Dx sama dengan f aksen t dt. Betul nggak? Nah, sehingga rumus luas tadi A atau area adalah integral AB. Nah, fungsi X-nya gimana? Halo? Coba lihat, ini tadi fungsi X-nya ini kan. Saya salin sini ya. Y adalah fungsi X. F-nya udah besar ya. Kemudian diketahui sini X-nya berapa? Ini nih. X-nya adalah apa nih? X-nya adalah Ft. Jadi ini fungsi dari Ft. Betul nggak? Ataupun dikasih gini. Apakah itu kurung siku atau kurung kurawal boleh? Ada kurang jelas, Miss? Artinya X-nya ini saya masukkan kan susu. X-nya saya ganti dengan ini X-nya. Ya enggak? X-nya saya ganti dengan fungsi T. Betul enggak? Ini apa sebenarnya? Anda sudah belajar ya, simbol apa tuh? Fungsi tersusun. Kom- fungsi komposisi. F bundaran G. Ah, itu jelasnya gitu. G bundaran F. Do you remember? Masih ingat? F bundaran G bundaran F. Fungsi komposisi, fungsi tersusun. Jadi ini artinya apa? Ya, ini artinya eh, fungsi dari FT ya, dari FT. Nah, kemudian FT itu oh ya ini GT ya. Nah, sekarang sampai sini ya, ini artinya fungsi dari FT. FT itu sendiri ya, FT-nya F asen T ya tadi ya. Ini DX ya. DX adalah F asen T dt. Kemudian Y-nya lihat. Y-nya adalah GT.
Ya, Y-nya adalah GT. Nah, kita punya rumus luas tadi apa? Integral AB Y dx. Berarti Y-nya boleh saya ganti dengan apa? GT, itu enggak? Y-nya ganti GT, dx-nya apa? Ya itu ya. Sebenarnya itu aja enggak pusing-pusing. Dari sini kita bisa peroleh bahwa rumus dasar tadi area adalah integral AB Y dx. Nah, sekarang kita substitusi integral AB, Y-nya apa? Y-nya apa? Di sini, sebentar, GT asal T. Y, GT ya. Y-nya ganti ya, GT. Y-nya kita ganti dengan GT, sedangkan DX-nya apa? Ini nih, DX-nya kita masuk sini. DX-nya apa? F aksen T DT. Nah, dapatlah yang kita carikan ini. Halo? Nampaknya kadang-kadang simple tapi kadang sedikit membingungkan. Ya, jelas? Jadi Y ganti GT, ya, Y-nya ganti GT. Jadi Y-nya nih, Y-nya ganti GT, sedangkan ini warna lain lah, kasih warna lain. Y-nya ganti GT dan DX-nya ganti F asen T DT. Ini deh ini kan. Halo, yang dikalikan. Warna biru, biru langit. Jelas? Halo. Ya saya ikut materinya nanti salah lagi saya kan ikut ya. Cuma untuk penjelasannya di sana nggak kasih jalan, cari sendiri. Itu samanya bingung kan. Sama analisa buku. Ya, di mana nih? Ya, susahnya gitu. Oke, ini sebetulnya fungsi komposisi ya. F bundaran G ya. G bundaran F. Oke, ada yang kurang jelas? Woi. Hmm. Hmm. Udah, discussion. Nah, salah sih betul. Masih harus gitu. Diskusi itu penting. Oke. Ini nggak terpakai ya. Ini ngapain nggak terpakai? Ya kan? Itu ada di sini yang paling lama kan? Yang awalnya rumusnya ini yang kita pakai rumus ini. Integral AB YDX. Ini apa? GT. G ke T. DX-nya apa? R asal T DT. Jadi kan simpel. Cuma membingungkan ini bingung jadi. Ini dari oke. Bisa lihat. Itu fungsi komposisi itu ya. Oke. Nah, sekarang udah jelas ya. Hanya simpel aja. Sekarang kita tuh terlalu mandangnya luas, bingung. Kayaknya kecil gitu ya. Simpel ya. Baik, kita teruskan lagi dengan berikutnya adalah eh, find the area under one each of the. Nah ini ya, cycloid. Cycloid ini yang tadi roda berputar. Nah ini formulanya kayak gitu ya. Jadi modelnya X sama dengan R kali theta kurang sin theta. Y. Jadi kalau anak tanya tadi apa formulanya? Inilah formulanya. Yang tadi ya, si sikloid ya. Ya baca sikloid atau cycloid. Oke, ya. Ini. Nah, diketahui ini theta antara 0,2 pi. Nah, kemudian masuk ke rumus ini eh batasnya 0 sampai 2 pi.
Mengapa hasilnya adalah 0 sampai 2pi? 2pr. 2pr itu apa dah? Iya, tidak. Keliling lingkaran. 2pr keliling lingkaran kan? Ya, keliling lingkaran kan? Nah, batasnya dari 0, jadi titik ini pindah putar ya ini. Dari 0 sampai kembali lagi. Ya, sekeliling lingkaran. Garis ya, cycle. Oke? Ya, saya salin ya. Ini kita salin. Apa tadi? Yang sini. X sama dengan, nah, X sama dengan R cos, apa ini? R theta, theta dikurang sin theta. Ya, ini yang untuk si cycle dari apa? Ya, cycle. Ya, Y sama dengan R kali 1 dikurang cos theta. Nah, diketahui sini bahwa apa? Theta terletak antara 0 sampai 2 pi radian. Enak? Halo? Ini solusinya kasih sini. Eh, dari Y yang diketahui ini, kita tak punya rumus apa? Dari sini kita tak punya rumus area adalah integral batasnya Y dx. Itu enggak? Batasnya apa? Ah, di sini berarti X-nya dari 0, ya, X-nya dari 0 sampai 2 PR. Keliling lingkaran ya, cycle ya. Nah, Y-nya udah tahu kan? Y-nya R dalam kurung 1 cos theta, tinggal salin aja. DX-nya yang kita cari. Nah, masalah di sini yang kita cari adalah DX-nya. Ya, yang kita cari DX-nya. Y-nya udah tahu nih, Y-nya kita ganti ya. Hah? Iya. Soal itu kan solution itu kan jawabnya ke situ. Kita mau cocokkan. Ya, dia tanya kan luas. Luas areanya. Jadi berarti Y-nya sudah tahu, tinggal ganti aja. Ini Y-nya R dalam kurung 1 kurang cos theta. Tapi X-nya belum. Apa? DX per D theta apa? DX per D theta. Turunan X ada theta. R adalah konstan. Betul nggak? Pengali. Sudah. Theta turunannya 1 nggak? Theta turunannya ada theta. D theta per D theta. 1. Sin theta turunkan cos theta. Kali silang. Maka DX adalah R kali 1 kurang cos theta D theta. Betul nggak? Ini dia. Jadi yang penting di sini adalah, garis kuning ya, adalah yang sebenarnya Y-nya, ini Y ini sudah tahu, tinggal salin aja. Nah, dari X dapatlah DX sekian D theta. Nah, tinggal masuknya sini. Jadi, area sama dengan apa? Integral 0 sampai 2 pi R dalam theta ya. Oh, tahu saya nih. Tunggu, tunggu. Kenapa 2 pi R? Kalau 0, 0 kurang sin 0. Tapi kalau dia sampai 2 pi, sin 2 pi, 0, ini 2 pi. Ah, bukan gitu. Jadi ini gini ya. Ini kan dx ya, x-nya. X-nya ada, bentar. Pertama, x-nya sama dengan, theta-nya, ini yang 0 ya, yang kecil apa? Halo. Ini theta antara 0 sampai 2 pi. Theta pertama sama dengan 0, theta kedua 2 pi. Itu enggak? Nah, kita masukkan ke dalam X. Hasilnya apa? R theta kurang sin theta. Berarti R kali, theta-nya 0. 0 dikurang sin 0. Sin 0 berapa? Halo, sin 0 berapa? Ah, cos 0 1. Sin 0 0 ya. Jadi berarti 0 kurang 0 kali R hasilnya 0. Nah, ini yang agak batas bawah. Agak ya kan ini batas bawah. Batas atas 2 pi tetanya. Masukkan.
X adalah R yang ganti dengan R tetap, theta ganti 2pi, sin 2pi. Ya nak? Sin 2pi berapa? 0 juga. Sin 0, 0. Sin pi 0. Sin 2pi 0. Sin 3pi 0. Sin NP 0. Berapapun N-nya di depannya. 1, 2, 3, 4, 0. Jadi ini hilang ya. Tinggallah apa? 2pi R. Nah, datang dari sana bukan keliling tadi ya. Bukan. Dari rumus itu. Sebetulnya rumus keliling kan memutar tuh. Dia putar keliling ya. Nah, tinggal masuk Y-nya kita ganti. Salin Y-nya. Yang mana? Yang warna kuning Y ini. Apa nih? R kali 1 kurang cos theta ya dikali dengan dx. Dx adalah R kali 1 kurang cos theta d theta. Ya nah? Halo? Paham ya? Sehingga ini areanya berapa? 0 sampai 2pi, 2pi R ya. 2pi, iya ya. Silakan. 2pi R. Aduh, ini 2pi R. Itu dari X ya, bukan dari, ya kebetulan kelilingnya itu pas 2. 2pi R. Terus R kali R. Ada R kali R nggak? R kuadrat. R kuadratnya boleh nggak keluar? Halo, konstan. Bukan. Tidak, saya sakit. R, R kali R, R kuadrat. Keluarkan. Tinggal 1 kurang cos theta kali 1 kurang theta. 1 kurang cos theta pangkat 2 nggak? D theta. Halo, sampai sini? Jelas sampai sini? Di dalam PowerPoint-nya langsung jawabnya 3pi R kuadrat. Nah, kita buktikan, betulkah? Kita mau tahu, betulkah jawabannya itu adalah ini? Jawaban ini kita masuk ke halaman berikutnya, ya. Nah, muat, ya. Jadi kita cari integralnya yang 41 dulu. Apa? Ke sini dulu. Ada mencatat dulu. Itu kita sambung areanya sama dengan berapa? Paham nggak nih? Ini ini punyanya Y ya. Ini adalah punyanya R kali 1 kurang apa tadi? Eh, Y. Y adalah R. Ini Y nih. Di sini Y. Kemudian yang ini DX. Ini punya DX. Jadi ini adalah Y. Ini adalah DX. Enak. Substitusi kita ganti ya. Nah, kita tempat yang muat. Kita ke halaman berikutnya. Oke. Oke, finish. Sudah? Oke, kalau sudah catat ini. Oke. Jadi areanya sama dengan apa? Ya, itu integral R kuadrat integral 0 sampai 2 pi R, ingat dalam theta ya. Dalam theta hasil belakangnya 1 kurang cos theta pangkat 2 d theta. Ini kita kuadratkan segitiga Pascal. Yaitu apa? R kuadrat kali integral 0 2 pi R 1 kuadrat itu enggak? Dikurang 2 kali 1 dikali cos theta itu enggak gitu. Ditambah tentunya kalau mau yang benarnya itu ini. Yang benarnya itu A-nya 1, B-nya min cos theta. Jadi tambah 2 kali 1 kali min cos theta. Itu enggak gitu. Ditambah min cos theta pangkat 2 tutup d theta. Ya. Sehingga ini hasilnya R kuadrat integral 0 sampai 2 pi R. Ini tinggal jadi apa? 1 tambah kurang. 1 kurang 2 cos theta
tambah cos kuadrat theta ya. Min pangkat 2 kan. D theta. Nah, ini untuk memudahkannya sebaiknya kita cari integral biasa aja di para masuk. Apa ya? Nah, ini terlalu kritis. Nggak apa-apa. Oke, kita cari integral dari tanpa harga batas ya. 1 - 2 cos theta tambah cos kuadrat theta. D theta. Gimana? Kita cari dulu, nanti kita ganti. Berapa? Ini pecah. Integral 1 d theta. D theta nah. Min 2 boleh keluar, tinggal cos theta d theta. Tambah integral cos pangkat 2 theta d theta. Integral d theta, theta. 2 kali integral cos theta d theta adalah apa? Sin theta ya. Tuh, coba sin theta diferensialkan cos theta enggak? Turunan sin adalah cos, cocok ya. Nah, ini hati-hati. Ini harus pakai apa? Sudut kembar. Bisa juga reduksi juga bisa. Reduksi kepanjangan nih. Rumus reduksi juga bisa. Yaitu ada rumus kan? Sudut kembar. Cos theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cos 2 theta ya. Cos 2 theta adalah cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Nah, rumus pertama. Rumus kedua, cos 2 theta adalah, ini begini ya. Supaya enggak bingung. Adalah dalam cos 2 cos kuadrat theta min 1. Rumus ketiga adalah cosinus 2 theta adalah apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Ini rumus trigonometri. Jadi kalau ngajarin enggak menguasai semua kacau. Ya. Saya memang menjelaskan Anda. Nah, ini untuk supaya tahu maksudnya detailnya dulu kan. Nah, kita pakai mana nih? Saya tanya Anda. Rumus mana? Yang kita pakai rumus 1, 2, atau 3? Karena ada cos kuadrat theta-nya. Nah, dari rumus 2 ini kita pakai min 1 pindah ke kiri. Jadi 1 tambah cosinus 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Ya nah? Berapa cos kuadrat theta? Maka cos 2 theta adalah cos 2 theta salah, cos theta. Salah sampai. Ini 2 cos kuadrat theta. Ya. Nah, cos kuadrat. Ya, cos kuadrat theta betul. Cos kuadrat theta apa? Halo. Cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta per 2. Nah, ini kita ganti sini supaya enggak pusing ya. Kita ganti 1 tambah cosinus 2 theta per 2 d theta. Per 2 ini sama enggak setengah? Theta kurang 2 sin theta ditambah setengah. Betul enggak? Ini dipecah dari integral 1 d theta. Integral 1 kali d theta ditambah integral dari cosinus 2 theta d theta. Betul enggak? Halo? D theta. Wah, no. Theta dikurang 2 sin theta tambah setengah kali ini integral dari theta, theta kan? Nah, ini tutupnya beda. Cos U DU. Nah, gitu. Harusnya kan? Jadi sini harus integral dari cosinus 2 theta D. Diferensial dari 2 theta. Itu enggak? Belum sama. Supaya sama, ini turunannya berapa nih? Turunannya adalah 2 d theta enggak? 2 theta diturunkan 2 kali 1 theta, ya kan? Jadi kali d theta, jadi 2 theta. 2 d theta ya, 2 d theta.
Nah, sehingga ini terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 kali setengah enggak? Halo? Kira setengah kali 2 d theta adalah 1 d theta. Ya. Sehingga ini dapatlah apa? Theta dikurang 2 sin theta. Oh, setengah kali langsung ya. Ini setengah theta. Setengah theta tambah ini 1/2 enggak? Kalau saya supaya tampaknya enggak muat lagi. Theta ditambah setengah theta, 1/2 theta enggak? Halo? Ya. Kemudian ini setengah kali setengah seperempat enggak? Integral cos apa? Integral cos U du adalah sin U, ya kan? Integral cos U du adalah sin U. U-nya 2 theta, jadi sin U. U-nya 2 theta. Nah, inilah yang kita cari ya. Oke? Paham nggak? Ini 41 lagi. Nggak bisa, Bang. Selamat tinggal 41. Ilmu ini lupa. Nggak bisa. Selesai dulu. Ya. Oke? Nah, balik ke sini tadi. Jadi jawabannya adalah 1/2 theta min 2 sin theta tambah 1/4 sin 2 theta. Kita ganti ya. Ada yang kurang jelas, no? Ada? Ada yang kurang jelas? Enggak. Ya. Nah, ini saya salin di sini. Tadi kita udah cari ya. Ini dia. Balik ke sini ya. Jadi ini hasilnya R kuadrat dikali. Hasilnya tadi apa nih? 1/2 theta. Salin ya. 1/2 theta. Terus apa tadi? Min 2 sin theta. Min 2 sin theta. Terakhir apa? Tambah 1/4 sin 2 theta. Ya. Saya tak tambah C karena tak tentu ya. Ini tambah 2 sin theta ya. 1/4 sin 2 theta ya. Tambah sin 2 theta, 1/4 sin 2 theta. Oke. Harga batas 0 sampai 2 PR. Ini tetanya. Ya kan karena ini D theta, berarti ini punya theta. Jadi ini adalah R kuadrat dikali 1/2 kali batas atas. Theta batas atas 2 PR dikurang batas bawah 0. Dikurang 2 kali sin theta. Sin theta batas atas 2 PR. Dan gitu nah. Gitu ya. Sorry. Dikurangi sin 2 PR dikurangi sin 0. Enak. Sin kurang sin enggak? Theta pertama 2 PR, yang besar, yang kecil adalah batas atas 2 PR, batas bawah 0. Ditambah 1/4 kali sin. 2 kali 2 PR. Hasilnya apa tuh? 4 PR. Enak. Datangnya nih. Ini kan 2 theta nih. 2 kali 2 PR. 4 PR. Dikurangi sin 2 kali 0, 0. Enak. Ya kan? Ini hasilnya berapa? R kuadrat kali. Oh ya, 1/2 ini boleh bulat jadi apa? 3/2. 3/2 dikali 2 berapa? 3 anak. 2 ini coret, tinggallah 3 PR. Ini dikurang. Nah, 2 sin 2 PR berapa tuh? R itu anggaplah konstantanya. 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi kalau misalnya R-nya 1, sin 2 pi 0 kan? Sin 4, 3 pi 0, sin 4 pi 0, semua selalu nih 0. Ini jawabannya 0. Ini jawabannya 0, ya enggak? Sin 0, 0. Gawat. Oke, di 0. Jadi ini dikurangi, ini hasilnya ini 0, ini habis ya. Min 2 kali 0, berarti 0. Ditambah 1/4 dikali apa nih?
Sin 4PR juga 0. Sin 0, 0. Berarti ini habis semua ya. Ini habis, ini ya, tahun belakang ini habis, ini habis. Tinggal apa? Tinggal apa nih? 3 PR pangkat. Nah, ini ada yang salah di mana nih? Hah? Iya kan, ini 2 PR kali R kuadrat. R pangkat 3 enggak? Jawaban di ini apa? Coba lihat. Jawaban yang di sini 3 PR kuadrat. Berarti ada yang keliru ya. Harusnya jawabannya harusnya 3 PR pangkat 3. Jadi saya nggak bisa patokan dengan ada yang itu harus cari dulu. Oke? Jelas? Nah, seperti inilah panjang-panjang gini biasa teorema tuh gitu. Ya, biasanya banyak. Tapi ya asal rajin latihan masih bisa. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi di sini? Kadang-kadang buku bisa salah juga. Ya nama manusia kan masih ada, ya saya kira ada salah juga. Ya. Jadi pasti ada kekurangan itu. Benar ya? Depannya tadi R korak kan? R kali R korak depannya kali R, 2 PR, 3 PR, 3 PR pakai 3. Kok keluarnya 3 PR korak? Itu yang something wrong. Mungkin nanti saya tes di komputer, ada softwarenya namanya apa ya? Bukan zebra itu, nah itu gambar ya. Simbolik, simbolik betul. Oke, simbolik bisa. Jawabannya betul enggak gitu? Ya. Oke, 3 PR. Nah, ini Akus Leng. Akus Leng. Yang berikutnya itu analis ini ada Atleng ya, Atleng. Kalau ARC kan Arkus ini sih air. Maksudnya panjang panjang garis, ya, panjang garis. Nah, ini yang model panjang kurva ini juga di S1 sudah ya. Sudah pernah dapatkan nih? Halo? Sudah pernah ya. Ini apa perlu diterangkan lagi nih? Coba, sebentar saya lihat. Jadi yang berikutnya analis ini. Nah itu, ini kan panjang kurva kan? Panjang busur atau panjang kurva. Akar dari 1 tambah DY pada E pangkat 2 kali DX. Itu terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y apa? Akar dari 1 tambah DX pada Y korak kali DY. Ada kan? Halo? Ada. Ini sudah dapat kan? Tapi apa? Belum mengerti. Kita udah ngerti kan? Belum menemukan di BEM. Ya, ada apa-apa. Oke, oke. Oh ini buat ini. Ini itu salah satunya pembuktian mengapa kelingkaran 2 PR. Why? Lingkaran kan 2 PR. Ya. Dari sini rumusnya. Saya tanya lagi, rumus datang dari mana? Hah? Ini expert kan? Apa ya? Ini expert ya? Saya tahu nih apa dari buku asli yang begitu. Ya, bukunya Nah, saya bisa buktikan nih. Oke, kita buktiin ya. Kita buktikan. Buktikan ya. Cara sumber sumber Y sama juga. Jadi buktinya sebenarnya mudah. Panjang kurva misalnya.
Jadi Ini belum kemarin. ini ada panjang kurva. Di sini adalah batasnya A. Di sini adalah batasnya B. Nah, ini diambil bagian kecilnya. Diambillah bagian kecilnya di sini. Harusnya kecil ya, tapi kalau kecil sekali tidak kelihatan sama mata. Enak. Nah, ini. Yang ini dinamakan DS. Semua ini S, nak. Sampai sini ini adalah S. S itu adalah panjang kurva. Oh, mungkin sini long ya. Sorry, ganti aja. Long. Ya, nak. Nah, pertama ini adalah DX. Ini adalah DY. Segitiganya. Sebetulnya kalau garis itu sangat garis lengkung, kita ambil kecil sekali. Yang lengkung tuh kelihatannya linear. Garis lurus, betul nggak? Halo? Oh, diam aja. Paham nggak? Di kalkulus 1 biasanya saya ngajar nih. Saya jelaskan. Jadi ini bentuknya menjadi segitiga siku-siku jadi kelihatannya. Karena ini DX, ini DY, ini DS. Ya, ini long atau S ya. Oke. Nah, berlaku dari Pitagoras apa? Bahwa DS kuadrat tambah DY kuadrat adalah DS kuadrat. Benar? Atau dibalik, DS kuadrat, atau ini kurung ya. Kurung pangkat 2 ya. DS kuadrat adalah DX kuadrat tambah DY kuadrat. Nah, berapa DS? DS adalah akar DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Kalau saya menghitung dari sumbu X, saya tarik keluar DX kuadratnya. Tarik itu artinya dikali dibagi. Sama mana? Jadi ini DS sama dengan akar. Saya tarik DX kurung kuadrat. Berarti yang belakang ini adalah DX kurung kuadrat tambah DY kurung kuadrat dibagi dengan DS kuadrat. Betul enggak? Halo? Gitu enggak deh? Kalau saya coret DX kuadratnya hilang nggak? Nah, Anda tahu integral dari DS kuadrat apa? Halo? Maka DS apa? DS sama dengan akar dari DX. Enak, diluarkan DX ini keluar. Nah, DS kuadrat bagi DS kuadrat berapa? 1. DY kuadrat bagi, ini kan DY per DX pangkat 2. Sama enggak? DY kuadrat bagi DS kuadrat keluarkan pangkat 2 ya. Berarti DY per DX pangkat 2. Itulah bentuk rumus tadi kan. Sehingga S adalah batas AB DS. Enak. Panjang kurva adalah integral DS. Sehingga kurva adalah integral AB akar 1 ditambah DY per DX atau Y aksen sama dia. Pangkat 2 kali DX. Ini terhadap sumbu X ya. Itu kita lihat tadi. Benar enggak rumus itu? Halo. Betul enggak itu? Halo. Datang dari situ. Kalau taruh sumbu Y, tarik DY koraknya. Ya, keluar dari itu artinya dikali DY korak dibagi DY korak. Ya kan? Simpel aja, ya. Oke. Jadi saya buktikan ya. Udah. Ini buktinya rumah itu. Udah capek ya, udahlah. Ya, ini minggu depan mungkin sebetulnya ada yang ya ini sebetulnya ada 3 ya. Bisa ada sum X, sum Y ini yang pertama. Ini dalam bentuk kartesius. Ada lagi dalam bentuk parameter. Yang itu apa nih? Persamaan parameter tadi. X adalah fungsi T, Y adalah fungsi KT. Itu rumusnya akar
DX per DT pangkat 2 tambah DY per DT pangkat 2. Ada kan? Nah, ada satu lagi dalam bentuk polar. Luas adalah ya kalau harusnya itu pertama itu terangnya ada 3 turun temurun rumusnya. Ya, yang ketiga adalah dalam bentuk polar atau kutub, yaitu adalah akar 1 ditambah DR per D theta kurung korak kali D theta. Ya, oke. Ini saya absen dulu ya. Anda capek juga. Sama, kita sama dari pagi. Dari sama-sama. Oke, ini sip kedua. Dah, dah, masuk semua ya. Pak, jadi wifi saya masih Oke. Coba tanya ke itu kan di akademis. Eh, Oke, sudah semua ya. Absen sudah. Jadi nanti sudah tadi udah bikin WA grup ya belum? Oh iya, jalan depan sih. WA saya belum bisa deh. Belum. Kemudian tidak bisa kirim saya. WA grupnya sudah ada, saya kirim kan masuk ke saya sebagai apa? Nanti saya bisa masuk ke WA grup itu kirim apa yang ini, yang saja hari ini dengan link video YouTube-nya ya. Hah? Karena yang ngurus itu grupnya. Iya, Pak. 0812 95 61 430. Coba 0812 95 61 430. Ya udah. Untuk bikin WAG ini. Ya, Pak. Oh, udah. Ya, grupnya udah jadi langsung. Hah? Oke, Pak. Sudah.